Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la yu'adiru jan bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa ba'dihim barakatin fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim ويرزقنا ما عبادهم ويتوفنا من الذين ويأتون بثمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب محمد بن عطاء الله ثم إلى سيد الجرحى في صالح بن عمر دار ثم إلى حضرة الباري الحبيب عبد الله بن محسن الأنصار ثم إلى فأفعلنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal min alamati mautil qalbi. Hah? Ya. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Di antara tanda matinya qalbu, matinya hati, adalah tidak adanya bersedih atas terlewatnya ketaatan atau ibadah darinya. Tidak ada perasaan sedih bila terlewatkan kesempatan beramal, dan tidak ada penyesalan atas beragam pelanggaran yang engkau telah lakukan.
itu tanda matinya hatinya seseorang. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah.
Kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Ahmad bahwa matinya hati itu ada dua alamat. Satu, yang pertama, tidak ada penyesalan dan tidak ada perasaan rugi ketika tertinggalnya satu amalan ibadah, baik itu amalan yang wajib maupun yang sunnah. Tertinggal wajib biasa aja, apalagi ketinggalan sunnah lebih cuek. Hilangnya duha, hilangnya tahajud, hilangnya qobliyah ba'diyah, itu cuek. Gak ada keinginan, sekarang saya belum bisa, besok pengen, mudah-mudahan besok bisa punya kesempatan qobliyah ba'diyah, duha, tahajud. Ini menunjukkan dia merasa rugi ketika itu nggak dia kerjakan, apalagi meninggalkan yang wajib, lebih-lebih lagi. Yang kedua, tidak adanya penyesalan dari perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi ketika ngelakuin dosa, ya sudah, dosa-dosa aja. Nggak ada terus, mulai hari ini saya udah nggak mau ngelakuin lagi, besok saya mau putus, nyesel saya. Maka mati hati menjadi alamat tergolongnya seseorang pada keadaan celaka, dan dia akan ada pada kemungkinan su'ul khatimah. Bila seseorang masih punya penyesalan atau takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, lalu berusaha lebih baik, maka itu alamat hatinya masih hidup. Kok takut, ya Allah, jangan sampai saya matinya su'ul khatimah, jangan sampai saya matinya akhirnya jelek, ya Allah. Terus berusaha pengen ngerjain yang baik, yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang maksiat-maksiat tobat udah nggak ngelakuin lagi, maka ini jadi alamat hatinya masih hidup. Adapun alamat hidup hatinya seorang murid itu adalah dengan hadirnya cahaya-cahaya ilahi. Allah menerangi hatinya dengan cahaya-cahayanya, dengan petunjuk-petunjuknya, dengan hidayah-hidayahnya, hingga hatinya seseorang menjadi terang, hingga dia punya cita-cita untuk selalu melakukan hal yang lebih baik, yaitu dia merasa susah hati karena meninggalkan ibadah, dan heran atas kemaksiatan yang telah dia lakukan.
saya ini udah janji nggak mau maksiat. Lah kok tiba-tiba maksiat lagi, ini piye saya ini, Allah. Heran saya sama diri saya ini, apa saya ini harus menjarain diri saya, atau saya harus borgol diri saya, kok yang masih maksiat lagi. Udah, sekarang saya mau tobat ya Allah. Kok besok maksiat lagi, heran lagi ya Allah. Kok masih maksiat loh saya ini ya Allah. Nah, tapi kalau orang nggak pernah merasa heran, terus biasa-biasa aja, udah maksiat, sudah maksiat. Nah, ini alamat matinya hati. Tapi orang yang merasa heran, kenapa? Karena keinginannya untuk nggak maksiat, tapi kok tiba-tiba tergerak lagi, terdorong lagi, nggak terkendali lagi untuk ngelakuin maksiat. Terus dia heran, menunjukkan bahwa di sini dia adanya keinginan untuk melakukan yang lebih baik. Maka apabila seseorang merasa senang dan bahagia, apabila muncul kebaikan yang Allah jadikan pada dirinya, dan bersusah hati apabila muncul kemaksiatan pada dirinya, maka itu menunjukkan pada hidupnya hati kalian, dan kalian terpilih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamatnya. Maka bergegaslah kalian berjalan menuju Allah, dan jangan pernah berhenti hingga benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hatinya bisa terus memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matinya hati seseorang itu dikarenakan ada 3 perkara. Yang pertama, mencintai dunia. Maksudnya mencintai sesuatu yang akan membawanya celaka di akhirat. Maka orang ini sama dengan menyimpan bom waktu yang akan meledak setelah kematiannya. Meledaknya enggak sekarang, enggak. Jadi bomnya dibawa sekarang, tapi setelan waktunya nanti meledaknya setelah kita mati. Seperti apa? Mencintai maksiat. Bercita-cita untuk terus maksiat. Nah, besok mau maksiat lagi, besok mau maksiat lagi. Itu bom waktu itu. Menyayangi harta. Harta itu apa? Rumah, kendaraan, mobil, atau uang, atau baju. Ini yang mewah-mewah ini yang ini dicintai, ini nggak boleh disenggol-senggol, nggak boleh disentuh, nggak boleh.
mencintai perhiasan, jam tangan, mencintai apa yang menjadi miliknya, dan bangga dia memiliki semua itu. Juga mencintai jabatannya dan mempertahankannya hanya untuk terus bisa melakukan kemaksiatan. Maka yang semua itu akan mempersulit dirinya nanti di akhirat. Ini loh, bom waktunya ini gitu loh. Semua itu akan membuat diri kita ini menjadi punya kesulitan ketika setelah kematian kita. Yang seharusnya lancar, yang seharusnya nggak ada masalah, yang seharusnya melenggang, tapi kita menyimpan sesuatu yang akan dipermasalahkan nanti di akhirat. Berarti kalau saya punya harta, punya perhiasan, punya baju, itu masalah? Enggak masalah, enggak. Mencintainya yang masalah, bukan memilikinya, bukan. Mencintai itu takut kehilangan, nggak mau disentuh sama yang lain, merasa bangga punya itu semua. Itu namanya mencintai. Punya harta belum tentu celaka, gitu. Punya jabatan belum tentu binasa bila semua itu dipakai untuk memperjuangkan agamanya Allah. Hartanya dipakai untuk syiar, jabatannya dipakai untuk menegakkan syariat. Ada kemaksiatan, tanda tangan aja, tutup. Ini jabatannya menyelamatkan kamu gitu. Jadi kalau jabatannya kok ada kemaksiatan didukung, ada yang itu didukung, ada ini ya. Dengan jabatan saya ini saya terus bisa dipuja-puja orang. Saya kemana-mana akan duduk di depan. Saya akan dihormati orang. Maka jabatan yang begitu membawa masalah nanti di akhirat. Jadi punya harta belum tentu apa? Celaka. Punya jabatan belum tentu binasa. Apabila semua itu dipakai untuk memperjuangkan agamanya Allah. Yang kedua, lupa berzikir untuk mengingat Allah. Ini nyambung yang kemarin nih. Teruslah berzikir walaupun lupa kepada Allah. Ini lupa berzikir gitu loh. Bukan berzikir tapi lupa, bukan. Lupa berzikir. Ini lebih bahaya daripada kamu terus berzikir dalam keadaan lupa. Itu masih ada untungnya. Kalau lupa berzikir, ini yang bahaya. Semua aktivitasnya tidak dimulai dan diakhiri dengan mengingat Allah. Mau mengawali amalan gak ingat Allah. Selesai ngerjain amalan gak ingat Allah. Tandanya bahwa kita gak pernah mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Mendapatkan kenikmatan, lupa kepada Allah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Disebutkan nama Nabi, lupa berzikir
kepada Allah. Coba hati-hati nih. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil itu nanti akan membawa kita selalu bisa mengingat kepada Allah pada hal-hal yang besar. Dari mulai keluar rumah, masuk rumah, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, dari mulai makan, selesai makan, ada yang menyebut nama Nabi, balas dengan sholawat, terus ini namanya selalu bisa mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melepas dan membiarkan anggota tubuhnya pada kemaksiatan. Ini penyebab matinya hati. Udahlah, nggak apa-apa lah. Kan yang maksiat cuma mata saya. Nah, udahlah, nggak apa-apa lah. Kan yang maksiat cuma tangan saya. Nah, udahlah, nggak apa-apa lah. Yang maksiat cuma kaki saya. Ya, dia melepaskan dan membiarkan anggota-anggota badannya untuk melakukan kemaksiatan. Dilepaskan, dibiarin, itu nggak apa-apa lah. Maka ini jadi penyebab ketika itu terus-menerus berlangsung tanpa ada penyesalan, tanpa ada taubat, tanpa ada perubahan, maka akan membawa pada matinya hati. Kalau sudah hatinya mati, ketika sewaktu-waktu kita sedang ngelakuin itu kita mati, maka mati kita su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila tiga tanda itu ada pada kita, maka segera hidupkanlah hati dengan melakukan tiga hal yang lainnya. Kalau tiga hal tadi mematikan hati, segera hidupkan hati dengan tiga hal yang berikutnya. Apa? Yang pertama, zuhud dari dunia. Maksudnya, tinggalkan segala yang akan membahayakan kita di akhirat. Zuhud itu bukan diartikan tinggalkan semua harta, larilah ke hutan, pakailah sarung doang, nggak begitu. Itu gembel namanya. Bukan zuhud. Zuhud itu maknanya harta yang kita miliki itu hilangkanlah kecintaan kepadanya. Jabatan yang kita miliki, hilangkan kecintaan kita kepadanya. Kalau punya jabatan kok waktunya diganti, sudah ganti aja. Jangan, nggak bisa, saya kok diganti. Nggak ada yang semampu saya, nggak ada. Udah saya aja lah, sampai mati jangan diganti-ganti. Sangat mencintai jabatannya. Kenapa? Yang tujuannya mau melanggengkan kemaksiatan. Kalau dia maksa begitu untuk menjaga kebaikan, orang lain akan maksiat, dia enggak, masih bagus. Kalau tujuannya biar maksiatnya enggak berhenti, ini yang bawa dia akan celaka. Harta begitu, bukan terus enggak boleh milikin, boleh, bukan. Tapi kita gunakan semua itu untuk jalannya mengingat kepada Allah. Kita katakan ad-dunya mal'unatun ma fiha illa bi dzikrillah. Dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya terlaknat kecuali apa-apa yang dipakai untuk mengingat kepada Allah.
Berarti selagi nggak dipakai mengingat Allah, semuanya terlaknat. Artinya terlaknat apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Yang kedua apa? Langgengkan zikir, maksudnya membiasakan memulai amalan dengan mengingat Allah. Mau melakukan apa saja selalu barengin zikir untuk mengingat Allah. Biasakan mau apa aja, kita barengin mengingat Allah. Mau jalan, mau duduk, mau makan, mau naik sepeda, mau naik motor, mau buka pintu, nutup pintu, coba dibiasakan dengan mengingat Allah. Karena kita sudah ngaji maknanya bismillah, ba dalam bismillah itu ada dua makna yang kita tahu kan. Apa maknanya? Dengan pertolongan Allah. Atau yang kedua, mengharapkan keberkahan dari Allah. Jadi yang pertama ketika kamu buka bismillah, bismillah, bismillah. Walaupun itu mubah, tapi maknanya ente minta pertolongan Allah atau minta pekerjaan itu mendapat kebaikan dari Allah. Itu makna bismillah. Jadi ambil salah satunya, mau baknya dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, atau dengan mengharapkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, bertemanlah dengan para kekasih Allah dan jagalah budi pekerti dalam bergaul bersama mereka. Gaul sama kiai-kiai, gaul sama para ustadz, sama para habaib, dan jaga adab sopan santun kita kepada mereka. Yang mentang-mentang bukan udah kawan saya, jadi tenang aja. Ya enggak bro. Nah, itu yang begitu. Jaga tetap sopan santun. Seperti apakah para kekasih Allah itu? Karena kalau kamu sudah bisa hidup hatinya, kamu akan dipilih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti kamu akan jadi para kekasihnya Allah. Seperti apa orang-orang dikasih oleh Allah? Ada 5 tanda yang mudah kita temukan pada orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Apa yang pertama? Mereka berilmu dan ahli ibadah. Artinya punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Punya ilmu fikih, diamalkan fikihnya. Punya ilmu tauhid, diamalkan tauhidnya. Punya ilmu tasawuf, diamalkan tasawufnya, gitu loh. Artinya ilmu yang dia peroleh itu diamalkan dalam kehidupannya. Bukan punya ilmu nyopet, diamalkan nyopet, itu bukan berilmu. Terus yang kedua, pemurah dalam harta dan ilmu. Harta itu murah dia. Ada orang butuh kasih. Ada orang bodoh, senang dia. Ya sini. Ngaji. Saya ajarin kamu. Biar pintar kamu. Senang dia. Jadi dia nggak kepengen atau dia nggak ridho lihat orang yang susah. Nggak ridho lihat orang yang bodoh. Maka dia duduk dan dia rela mengajari mereka pelan-pelan, tekun diajari sampai mereka pintar. Ini tanda yang kedua dari para walinya Allah. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah dalam urusan pribadinya.
bukan dalam urusan agama. Kalau agama nggak ada toleransi bagi dia. Tapi kalau pribadinya yang diusik, difitnah pribadinya, difitnah keluarganya, difitnah. Bukan urusan agama yang dirusak. Pribadi saya nggak ada masalah. Yang keempat, tidak langgeng dalam satu kemaksiatan. Kalau maksudnya kalau maksiat itu ganti-ganti gitu loh. Jangan maksiat satu itu terus, itu namanya istiqomah begitu. Maksiat satu, tobat dia, ya Allah udah enggak. Udah selesai. Kok besok ngelakuin kejahatan lagi? Ya enggak, yang itu ganti. Yang dia enggak pernah kepikiran gitu loh. Terus tobat lagi. Selesai. Besok kok enggak sengaja maksiat lagi? Udah ganti enggak yang itu lagi. Ganti yang lain. Hingga di pikiran itu enggak pernah bercita-cita untuk maksiat. Jadi sekali dia maksiat dianggap ini kesalahan saya total, berhenti saya, udah nggak mau lagi. Besok kok maksiat lagi, udah nggak yang kemarin gitu loh. Nggak langgeng, gua mah ini aja lah, udah. Mau saya yang lain lah. Yang lain mah berat dosanya. Kalau ini kan mendingan. Itu namanya itu yang membuat matinya hati gitu. Artinya dia nggak punya penyesalan ngelakuin sebuah kemaksiatan. Kalau wali-walinya Allah enggak. Maka dikatakan walinya Allah itu ada yang maksiat enggak? Ini alamatnya. Ada. Tapi kalau maksiat ganti-ganti. Bukan wali itu ya maksiat terus, tapi ganti-ganti enggak begitu maksudnya. Jangan kira wali maksiat terus ganti-ganti enggak. Artinya mereka enggak pernah melanggengkan sebuah kemaksiatan. Karena yang namanya maksiat bagi para wali itu sudah bukan maksiat zahir lagi, karena mereka sudah mau mencapai naiknya tingkatan dari mutmainnah naik ke dari lawamah naik ke mutmainnah, naik ke radhiyah, mardhiyah, naik ke ini di tiap tingkatan ada kemaksiatan hati gitu loh. Yang berbeda beda. Maka dia tinggal kemaksiatan hati ini, dia naik pangkat. Ada kemaksiatan lagi hatinya, tinggalin naik pangkat. Gitu loh. Bukan maksiat dohir lagi, minum arak, gaple, nongkrong di jalan, ngadu ayam. Itu maksiat kita namanya. Oh, wali kalau masih maksiat itu ya itu namanya wali murid yang begitu. Bukan. Itu yang kelima, selalu dia menjadi orang yang sedikit bicara, yang tidak manfaat. Jadi kalau dalam satu forum nggak ada manfaatnya, dia diam. Kok manfaat ngomong, dia ngomong. Nggak diam, dia nggak ada masalah. Ini kok pendiam nggak ada masalah. Karena ngomong nggak ada manfaatnya buat apa? Bukan, saya kalau mau ngomong paling dengar orang banyak. Enggak. Ketika saya ngomong ada manfaatnya, saya akan ngomong. Kalau nggak manfaat, enggak. Ini ngomongnya ilmu, ngomongnya nasihat, ngomongnya itu wasiat, ngomongnya kalau enggak penting, enggak ngomong. Setelah kita berteman dengan kekasih Allah, maka harus menjaga tata krama kepada mereka. Karena akan timbul madharat, akan timbul celaka bila kita tidak beradab kepada mereka. Gaulnya kepada mereka diperintah, tapi beradab kepada mereka juga diperintah. Kalau enggak, mereka ini ibaratnya itu paku beracun, daging beracun.
Makanya para ulama dalam hadis dikatakan ulama itu dagingnya beracun. Kan dikatakan orang kalau menghibah, hibah itu apa? Hah? Ngegosipin. Kamu ngegosipin saudara kamu sama aja makan dagingnya saudara kamu. Dikatakan Nabi, dagingnya ulama beracun. Kalau kamu gosipin ulama, nah ya hati-hati aja ini. Sama saja ini makan daging. Mendingan gosipin saya daripada gosipin ulama. Gosipin HP besar, hati-hati aja ini. Jadi kalau mau gosipin itu milih gitu, jangan semua. Kalau bisa jangan gosip kalau bisa. Kadang kita ini enggak dapat satu informasi, kadang kita kembangkan. Informasinya kurang kurang wah. Saya tambahin biar wah. Si Ahmad itu ya suka ngambil duit istrinya. Infonya begitu doang nih. Kamu tambahin, oh iya dipakai kok diskotik dipakai. Dia tak tahu, ya enggak sih. Itu ditambahin biar itu namanya ente digoreng sama ente sekalian biar tambah. Ngomongin ulama, gosipin ulama, dagingnya apa? Bagaimana cara beradab kepada mereka? Yang pertama, pandang mereka dengan pandangan cinta. Kalau mandang, betul-betul ingatnya Allah, ingatnya Nabi, doa ya Allah. Ada pahalanya mandang ulama, ada asarnya, cahayanya mantul ke saya mudah-mudahan. Yang kedua, berbaik sangka pada perbuatannya. Jadi ngelihat ulama, apa saja yang dia kerjakan jangan suudzon, jangan. Kenapa? Namanya ulama. Dia punya banyak solusi untuk yang dia kerjakan. Dan kamu nggak tahu, kenapa kok begini? Ya dia punya alasan kenapa begitu. Dan kamu nggak bisa itu kok nggak boleh begitu. Ini namanya kamu berburuk sangka kepada ulama. Yang ketiga, jangan mengkritik mereka. Kalau kamu sudah gaul sama ulama, jangan mengkritik mereka. Artinya mereka ngerjain ini, kenapa kok ini begitu? Jangan begitu dong. Mereka setiap melakukan sesuatu punya alasan. Ini yang mau kamu ajak gaul ini, yang kamu sudah tahu 5 kriteria tadi nih, gitu loh. Bukan, ini kalau menurut saya nih ulama kekasih Allah nih kayaknya ya jangan kayaknya. 5 ini kamu saksikan ada pada dia gitu loh. Maka kamu gaul sama dia, deket sama dia, biar mendapatkan kebaikan dari. Maka untuk adabnya gaul sama mereka, jaga tadi kalau mandang dengan pandangan yang baik. Kalau enggak ada kepentingannya, tundukkan kepala, jangan rotot saja. Kemana? Colok matanya gitu. Tunduk kepalanya ya. Nggak ada kebutuhan. Berbaik sangka pada perbuatannya. Jangan mengkritik apa yang mereka lakukan. Opip, rokok. Rokok kok jadi protes. Opip. Yang keempat, berkhidmat atau tidak
membebani mereka. Kalau ini mau berkhidmat, mau ngabdi sama dia, mau takzim sama dia, sekiranya enggak menjadi bebannya. Jangan, ini kan hobi besar, saya tak nyelendek pokoknya. Gimana? Bib, lu repotin amat sih di sini, terus pulang lah. Kalau mau berkhidmat, sekiranya enggak membebani mereka. Walaupun mereka enggak akan merasa terbebani. Karena orang-orang yang begitu sudah tahu Allah yang mengutus dia ke sini. Enggak mungkin Allah enggak ngasih rezeki, enggak mungkin. Tapi kita tahu bagaimana keadaannya, bagaimana. Yang kelima, mencintai orang yang mencintai mereka. Dan mencintai orang yang mereka cintai. Ada kiai, ada orang-orang yang cinta sama dia. Maka kamu ikut mencintai orang-orang yang cinta itu. Ini para pecintanya guru saya. Ikut cintai, berbuat baik sama mereka. Terus guru kamu mencintai seseorang, maka cintai juga dia. Jangan, ini mau ngapain Bib senang sama dia mah begini. Ini enggak beres. Jangan dikritik mereka, jangan dikritik. Karena mereka akan selalu punya alasan untuk apa yang mereka lakukan. Yang keenam, selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya, keluarganya, anak-anaknya. Terus doain. Ini bagaimana kita caranya beradab kepada mereka agar kita tidak mendapatkan madorot, nggak mendapatkan celaka karena gaul sama mereka, gitu loh. Jadi gaul sama mereka itu ya sedep-sedep itu loh. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau kita nggak bisa menjaga adab, maka akan menjadi madorot untuk kita. Kalau bisa menjaga adab ini, akan menjadi manfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang selalu bisa menghidupkan hati kita, dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang hatinya dimatikan oleh Allah hingga mendapatkan celaka di akhir hidupnya. Kita berharap kita mendapatkan kebaikan dan bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita hingga selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
بالهلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد قاسي سحبي والحمد لله بالبدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.